Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait siklus pengujian persediaan. Kelompok kami terdiri dari Jasmine Kusuma Anggraini, Nanda Fatia Rizky, Mirawati Tinambunan, Nurul Oktavia, dan Siti Dahniar Hamda. Saldo persediaan. Saldo persediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Kekayaan perusahaan yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok kesediaan karena kekayaan tersebut tidak dijual dalam kegiatan bisnis normal, perusahaan adalah sediaan yang menunggu saat penjualan dan surat berharga yang disimpan untuk dijual kemudian hari. Tujuan pengujian substantif sediaan. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Lalu selanjutnya, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Lalu membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca. Yang terakhir, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur substantif audit atas sediaan. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Sebelum auditor melakukan pengujian substantif terhadap kewajaran saldo sediaan yang dicantumkan di neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi sediaan yang disajikan di neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo sediaan yang dicantumkan di neraca dengan akun sediaan di buku besar dan selanjutnya ke jurnal pembelian atau register bukti kas keluar. Prosedur substantif audit atas sediaan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pemeriksaan fisik atau stop of name. Yang kedua, pengujian pencatatan. Yang ketiga, penilaian persediaan. Yang keempat, analitis. Dan yang kelima, konfirmasi dan dokumen pendukung. Prosedur substantif audit atas persediaan. Transaksi yang berkaitan dengan timbul dan berkurangnya persediaan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perhitungan saldo persediaan pada tanggal neraca. Sehingga ketidaktepatan dalam penempatan visa batas transaksi yang bersangkutan dengan persediaan itu akan berdampak langsung terhadap perhitungan saldo akun persediaan dan kos barang yang dijual. Oleh karena itu, salah satu pengujian substantif untuk membuktikan asersi kelengkapan persediaan adalah pemeriksaan terhadap ketepatan visa batas transaksi yang bersangkutan dengan persediaan. Untuk membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas persediaan yang dicantumkan di neraca, auditor itu melakukan pengujian substantif sebagai berikut. Yang pertama itu pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Yang kedua, pengujian visa batas transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Yang ketiga itu ada konfirmasi persediaan yang berada di tangan pihak luar. Yang keempat itu ada pemeriksaan perjanjian konsinyasi. Prosedur substantif audit atas persediaan. Berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, dalam penyajian persediaan di neraca itu, persediaan harus disajikan di neraca pada nilainya pada tanggal neraca. Nilai persediaan yang disajikan di neraca harus dipilih di antara mana yang lebih rendah antara kas dan harga pasar persediaan tersebut pada tanggal neraca. Untuk membuktikan asersi penilaian persediaan yang dicantumkan di neraca, auditor itu melakukan pengujian substantif sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengujian analitik, yang kedua ada pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan persediaan, yang ketiga pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan, yang keempat permintaan informasi mengenai metode penilaian persediaan yang digunakan oleh klien, yang kelima itu pemeriksaan kesesuaian kos persatuan persediaan dengan PABU. Yang keenam itu pemeriksaan catatan pendukung yang berkaitan dengan data kos persatuan persediaan. Yang ketujuh itu ada pelaksanaan gross profit less. Yang kedelapan itu ada meminta surat representasi persediaan dari klien membuktikan asersi penyajian dalam pengungkapan persediaan di neraca. Selanjutnya, penyajian unsur-unsur laporan keuangan dan pengungkapannya harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substantif terhadap sediaan diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan membuktikan apakah unsur sediaan telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya
sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan yang dicantumkan di neraca, auditor perlu melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pemeriksaan terhadap penyajian konsinyasi. Yang kedua, pemeriksaan penggolongan sediaan dalam neraca. Dan yang ketiga, pemeriksaan pengungkapan sediaan di. Kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu saldo sediaan merupakan komponen penting aktiva lancar yang berpengaruh langsung terhadap HPP dan laba perusahaan karena sifatnya kompleks, beragam, dan tersebar di berbagai lokasi. Saldo sediaan rawan salah saji dan manipulasi. Bagi auditor, pemeriksaan saldo sediaan menantang karena harus memverifikasi keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, serta penyajiannya sesuai PABU. Melalui prosedur substantif seperti rekonsiliasi, pemeriksaan bukti, observasi fisik, konfirmasi pihak ketiga, dan penilaian metode costing, auditor dapat memastikan kewajaran saldo sediaan sehingga laporan keuangan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.